Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat. Nanti kalau aku panggil sahabat, kalian jawabnya khair, mantap. Sahabat. Khair, mantap. Nah, sahabat sudah tahu belum apa itu sedekah? Nah, sedekah itu adalah bagian dari perwujudan kebenaran dan kejujuran dalam diri kita atau keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan biasanya orang-orang beranggapan bahwa sedekah itu hanya berasal dari objek materi, tetapi cakupan dari sedekah itu pun luas, bisa saja dari non-materi. Nah, ada juga pula macam-macam sedekah. Ada sedekah zakat, sedekah yang biasanya kita amalkan saat bulan Ramadan dan saat kita lakukan di penyimpanan kita sudah 1 tahun. Zakat apa yang sudah kalian lakukan, teman-teman? Belum ya? Belum zakat. Nah, ada juga zakat infak. Biasanya kita lakukan itu perbuatan-perbuatan yang kita realisasikan dari perintah-perintah yang sudah Allah turunkan kepada kita. Nah, ada pembagian zakat. Pembagian sedekah wajib, yaitu adalah zakat. Nah, kalian jadinya wajib untuk membayar zakat. Nanti ya kalian waktu Ramadan harus bayar zakat. Terus ada sedekah sunnah. Yang sedekah yang kita biasa lakukan yaitu senyum. Sudah senyum kan teman-teman hari ini? Senyum kepada saudara adalah bagian dari sedekah. Dan biasanya kita juga ngelakuinnya kalau misalnya memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Terus ada juga sedekah mubah yang biasa kita kenal sebagai sedekah hibah, yaitu sedekah yang memberikan hadiah kepada teman kita. Nah, kalau kalian ulang tahun, suka kan memberikan hadiah kepada teman kalian? Nah, itu bagian dari sedekah. Nah, ada sedekah yang utama, yaitu sedekah dalam kondisi sehat dan pelit. Pada zaman dulu, pada zaman Nabi Isa alaihi salam, ada seorang pemuda yang bernama Mal'un. Dia terkenal dengan sifat kikirnya dan pelitnya. Kemudian datanglah seorang pemuda untuk meminta kepada Mal'un pedang untuk berjihad di jalan Allah. Namun kata Mal'un, ia menolak dan berkata tidak. Lalu pemuda tersebut pulang dengan tangan kosong. Dan setelah itu hati Mal'un pun dipenuhi dengan rasa penyesalan dan datang kepada pemuda tersebut dan memberikannya pedang yang ia minta. Lalu ketika pemuda tersebut jalan, Nabi Isa alaihissalam menegur pemuda tersebut dan bertanya, "Dari mana wahai fulan kamu mendapatkan pedang tersebut?" Lalu si fulan pun menjawab, "Saya mendapatkannya dari Mal'un wahai Nabi." Dan Nabi Isa alaihissalam tersenyum mendengar hal tersebut. Nabi Isa mengenal pria yang bernama Mal'un itu sebagai pria yang kikir. Dan kemudian turunlah wahyu Allah dan mengatakan kepada Nabi Isa alaihissalam bahwa Allah sudah mengampuni dosa-dosa Mal'un. Nah, dari situ teman-teman, bahwa saat bersedekah dalam kondisi sehat dan pelit membuat kita lupa bahwa harta yang kita miliki itu hanya titipan yang udah Allah kasih ke kita. Tapi kita merasa bahwa harta tersebut adalah milik kita sehingga kita tidak ingin mengeluarkannya. Betul atau betul? Betul. Nah, karena itu sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah ketika kita sehat dan dalam keadaan pelit. Lalu sedekah dengan rahasia. Itu adalah sedekah yang untuk menghindari perasaan sombong dan sifat ria kita. Dan sedekah lisan. Biasanya kalau kita emosi pasti kita bawaannya ingin maki-maki orang, betul gak? Betul. Nah, karena itu dengan adanya sedekah lisan yang menjaga omongan kita, menjaga emosi kita, dan untuk tidak menyakiti orang yang di sekitar kita, maka itu termasuk sedekah lisan.
Seperti yang disebutkan dalam Quran surah Al-Hadid ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal musaddiqina wal musaddiqati la aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya adalah sebaik-baiknya, baik laki-laki maupun perempuan yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya, dan bagi mereka pahala yang mulia. Disebutkan dalam hadis juga, hadis riwayat Bukhari, la tuki fayuki alaik, yang artinya janganlah engkau menyimpan harta tanpa menyedekahkannya, jika tidak maka Allah akan menahan harta dan menahan rezeki untukmu. Nah, keutamaannya yang seperti disebutkan dalam Al-Quran tadi, yaitu akan dilipat gandakan dan akan diberkahi oleh Allah. Siapa yang tidak mau sih diberkahi oleh Allah? Nah, tidak akan mengurangi harta kalian juga saat kalian mengeluarkan harta kalian hanya untuk kebaikan. Karena Allah akan melipat gandakan harta kalian. Terus akan menjadi naungan di akhirat. Mau kan dinaungi di akhirat? Mau. Jangan lupa untuk bersedekah ya. Nah, syarat dan rukun sedekah. Nah, syaratnya adalah kalian tidak boleh menyebut-nyebutkan sedekah kalian, tidak boleh mengungkit-ungkitkan sedekah kalian yang sudah kalian keluarkan. Nah, lalu bersedekah dengan ikhlas tanpa harus kayak aku mau dibalas lagi nanti habis ini sedekah kalian. Nanti jadinya nggak sah sedekahnya. Terus ini ada ijab dan qabul. Ijab untuk rukunnya yaitu pernyataan dari pemberi dan pernyataan dari penerima. Ini ada kucing kejar marmut. Marmutnya lari di atas lumut. Percuma wajah imut, tapi kalau sedekah kalian lebih kecil dari semut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.